Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan memaksa berpisah denganmu, maka dia tidak akan pernah mencium aroma surga. Saya membaca begitu banyak komen ya, teman-teman yang baru bergabung dengan channel kita ini. Istrinya memaksa berpisah. Pokoknya mau tidak mau, dia pokoknya maunya bercerai. Ya, tanpa alasan yang dibenarkan. Karena kalau bercerai sebenarnya ada juga alasan yang dibenarkan. Misal ya, suaminya ini gemar bermaksiat, atau suaminya ini tidak pernah sholat, misal begitu ya. Ini enggak kok. Suaminya ini adalah orang yang saleh, menjauhi maksiat, tidak pernah melakukan sesuatu yang mendekati dosa, tidak pernah. Suaminya ini juga seorang yang ahli ibadah, sholatnya tekun, puasanya tekun, zakatnya juga rajin, sedekahnya juga banyak, dan seterusnya. Tetapi tiba-tiba istrinya memaksa untuk berpisah, untuk bercerai. Padahal dia tidak pernah melakukan sesuatu yang bernilai dosa. Semua yang dilakukan benar-benar saja dan baik-baik saja. Dan istrinya tetap memaksa untuk berpisah. Ya. Nah, bagaimana istri yang demikian, yang memaksa berpisah dengan suaminya tanpa alasan, atau mungkin kalaupun ada alasannya, alasan-alasan yang tidak dibenarkan. Misal alasannya pengen mengganti suami, karena misal istrinya ini pengen kembali kepada mantannya, atau ketemu dengan seseorang yang baru, yang lebih ganteng, yang lebih muda, yang lebih kaya, yang lebih mempesona, dan seterusnya. Ya, atau dengan alasan menuruti orang tuanya, karena orang tuanya tidak suka dengan menantunya ini yang tidak kaya-kaya. Dia pengen mengganti menantunya dengan seseorang yang kaya, yang kemudian akan membuat hidup mereka enak, semua kebutuhan terpenuhi tanpa harus memikirkan ya cara memenuhi kebutuhan tadi. Semuanya sudah tersedia, semuanya serba ada. Mungkin itu alasannya. Itu semua alasan yang tidak bisa dibenarkan. Maka apa yang terjadi pada profil istri-istri yang demikian? Mereka tidak akan pernah mencium aroma surga. Ya, nah, menarik kan ya? Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan subscribe itu gratis ya. Saya juga ingin menyapa seluruhnya ya, adik-adikku sekalian yang ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia ya. Yang di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan seluruhnya. Juga adik-adikku yang ada di luar negeri, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Taiwan, di Hong Kong,
di Uni Emirat Arab, di Saudi Arabia, dan seterusnya. Semoga kabarnya baik selalu. Saya selalu berdoa, semoga Allah memberikan keajaiban ya, sehingga Anda bisa segera kembali dengan orang yang Anda cintai. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kita lanjutkan sekarang. Ya, istri yang memaksa berpisah dengan suaminya tanpa alasan, ataupun kalaupun ada alasannya tadi, sudah bosan dengan suaminya, jenuh dengan suaminya, pengen dapat suami yang baru, pengen kembali kepada mantannya, atau sekarang sedang berjalan ya backstreet bersama orang ketiga, ya pengen dapat suami yang lebih kaya dan seterusnya tadi. Nah, maka istri-istri yang demikian, dia tidak akan pernah mencium aroma surga. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ayyuma mra'atin sa'alat zaujahat talak min ghairi ma ba'sin fakharamun 'alaiha raihatul jannah. Siapapun wanita yang meminta talak pada suaminya tanpa alasan, maka bau surga haram baginya. Ya. Nah, jadi bayangkan saja, bau surga pun yang tercium dari jarak yang amat sangat jauh, itu diharamkan baginya. Apalagi masuk surga. Ya, lebih diharamkan lagi bagi istri-istri yang demikian. Sehingga ketika dia berpikir ya, yang dia cari sekarang kan kenikmatan duniawi yang sesaat. Ya, dan dia mengorbankan kehidupannya di akhirat kelak. Apa yang dia dapatkan? Ya, yang dia dapatkan mungkin ya kenikmatan yang sebentar tadi ketika di dunia, dan yang dia dapatkan setelah itu adalah penderitaan selamanya di akhirat nanti. Nah, jadi bagi para suami ya, yang sekarang ya sedang merasakan dipaksa berpisah dengan istri yang sangat dia cintai, jangan bersedih ya. Artinya apa? Artinya mungkin kita agak sedikit harus menderita di dunia ini. Ya, tetapi kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di surga nanti. Ya, sementara istri yang demikian itu akan mendapatkan kebahagiaan yang semu, yang fana di dunia, dan dia akan menjadi orang yang menderita selamanya di akhirat nanti. Itu di akhirat. Bagaimana sekarang di dunia? Di dunia, dia juga mengundang untuk dirinya doa-doa ya yang akan memberikan pengaruh yang tentu tidak baik untuk dirinya sendiri, untuk masa depannya. Kenapa? Dia sudah menzolimi suaminya. Bahkan mungkin dia juga tidak peduli dengan perasaan anak-anaknya. Dia juga sudah menzolimi anak-anaknya. Ya, dia akan mendapatkan doa-doa yang akan membuat dia juga kehilangan kebahagiaannya di dunia. Dia berharap bersama pasangan baru, bersama orang ketiga ini dia bakal happy banget. Tidak taunya dia hanya akan menemukan kekecewaan ya. Apalagi orang yang menikah karena mengejar harta. Ya. Apakah dia menjadi kaya? Jawabannya tidak.
justru dia akan menjadi semakin susah, semakin melarat. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man tazawwaja mra'atan li izziha lam yazidhullah illa zullan, wa man tazawwajaha limaliha lam yazidhullah illa faqran. Barang siapa yang menikahi karena menginginkan kedudukan, maka Allah tidak akan menambahkan baginya kecuali kehinaan. Dan barang siapa yang menikahi karena hartanya, maka Allah akan menjadikannya melarat. Itulah yang akan terjadi dalam kehidupan mantan. Dunia melarat, akhirat tidak mencium bau surga. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.